Saya akan menjelaskan sedikit kepada kita tentang ada yang disebut dengan tahsinut tilawah. Dalam membaca Al-Quran ini kita diperintahkan untuk membacanya dengan tahsin atau dengan tilawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tentu kita tidak mungkin bisa membaca Al-Quran dengan tartil kalau kita tidak belajar tentang tartil ini. Dan tartil ini bukan nada suara. Tartil itu kata para ulama adalah upaya memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran. Dan itu yang diperintahkan kepada kita. Ada 3 tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Yang pertama, at-ta'abbudu bitilawatihi. Al-Quran ini diturunkan, tujuan yang pertama adalah membacanya dicatat sebagai ibadah. 1 huruf 10 pahala. Kata Nabi, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu asyar. Siapa membaca 1 huruf Al-Quran, 10 pahala yang diberikan padanya. Yang kedua, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini adalah litafhimi ma'anihi, untuk kita pahami makna-maknanya. Makanya sekedar bertilawa saja itu belum cukup. Ya, harus kita tahu juga maknanya. Yang ketiga, al-amalu bil Qur'ani wa da'u ilaihi. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini tujuannya adalah untuk kita amalkan isi kandungannya dan kita dakwakan tentang Al-Quran itu. Bagaimana seorang muslim membaca Al-Quran ini dengan tilawah yang murattalah, tilawah yang benar. Karena memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Kenapa? Bacaan Al-Quran dengan tilawah yang baik atau tartil yang bagus itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'ana kama unzila. Allah Subhanahu wa taala menginginkan Al-Quran itu dibaca sebagaimana dia diturunkan. Jadi bacalah Al-Quran itu sebagaimana dia diturunkan. Nabi alaihissalatu wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, langsung membimbing Nabi, ya, bagaimana cara membaca Al-Quran. Makanya belajar Quran itu nggak boleh cuma dengan beli buku Iqra terus kita belajar sendiri, nggak boleh. Harus ada guru yang membimbing kita. Nabi saja seorang Arab Quraisy yang fasih dalam bahasa Arab, tapi tetap harus ada malaikat Jibril yang datang untuk membimbing beliau cara baca Al-Quran. Maka kita pun demikian, insya Allah.